Selamat datang di acara Rapat Anggota Tahunan PKPRI Kabupaten Pandeglang tahun buku 2025. Dan selamat mengikuti. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here. Saya akan membacakan susunan acara hari ini. Resepsi dan acara pokoknya adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat Al-Quran, yang ketiga pembacaan doa, dan yang keempat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kita buka acara rapat ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingatkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, kita menginjak pada acara berikutnya adalah pembacaan doa. Sahabat kami, keluarga kami, dan rekan-rekan kami, yaitu almarhum Bapak Ahmad Aujani. Beliau di PKPRI adalah sebagai bendahara dan juga aktif di koperasi yang lainnya juga, dan telah berpulang ke rahmatullah pada malam Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat dan dikebumikan pada hari Senin pada
disampaikan oleh pembicara, kita doakan bersama semoga mampu diampuni segala dosanya, diterima ibadahnya, serta ditempatkan di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan seluruh keluarganya dapat menerima musibah yang disabar dengan barokah bi barakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan bersama semoga Allah segera mengangkat penyakitnya untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit. Serahkan doa yang disampaikan oleh Bapak Salim Imam dan doa yang mudah-mudahan tadi senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak dan Ibu para undangan yang kami hormati, mengingat pada yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipadu oleh Ibu Haja Eti dari Koperasi Gempa. Terima kasih Bapak-Bapak para undangan yang telah hadir. Ajak membantu dapat bonus buah semangka. Selamat datang Bapak Ibu. Oh, lebih di acara rapat anggota. Tepuk tangan. Makan pisang di pinggir kali. Pisang manis enak rasanya. Datang di PKPRI. Rasa senang kita berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak Kepala Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang beserta Ibu Jabatan Fungsional Ibu Yani. Yang saya hormati Ketua GKPRI Provinsi Banten, dihadiri langsung oleh Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Ketua Dapopinda Kabupaten Pandeglang oleh kesepuhan kita Bapak Ketua Bapak Dr. Andes Haji Cecep Gunawan DPD, Bapak Ibu Ketua Pengurus atau Pengawas KPRI anggota PKPRI beserta rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama kami mengucapkan selamat datang di Aula PKP Kabupaten Pandeglang untuk menghadiri acara rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Kami pengurus PKPRI mengucapkan selamat Hari Koperasi yang ke-79 dan di tingkat nasional kemarin sudah dilaksanakan. Hanya pada kesempatan tersebut kita tidak bisa hadir. Kami mohon maaf, pelaksanaan rapat anggota tahunan ini masih dilaksanakan pada bulan Juli. Hanya mungkin beda tanggal. Kalau tahun kemarin tanggal 22 kalau tidak salah, kalau tahun ini Pak tanggal 21 tidak. Mengapa dilaksanakan pada bulan Juli? Ini ada beberapa pertimbangan. Kami menunggu anggota dulu, ya, anggota PKPRI untuk melaksanakan rapat anggota tahunan. 48 anggota kita di awal tahun 2025 ya, keluar satu berarti 47 dan sudah melaksanakan rapat anggota tahunan yaitu kurang lebih 31 koperasi. Yang selanjutnya sekalian, pada tahun ini juga alhamdulillah sekalian tahun kemarin saya pertimbangannya melaksanakan ibadah haji ya, kalau tidak salah gitu ya. Anggota PKPRI ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan umroh ya. Jadi beberapa rombongan kita ya, mudah-mudahan nanti saya akan kemarin bersama Pak Ketua Depopinda, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan urus pengawas KPRI, anggota PKPRI semuanya mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memprioritaskan pelayanan terhadap anggota ya, karena biaya yang dibutuhkan untuk rapat anggota tahunan ini kurang lebih 1 miliar 1 M ya. Sedangkan anggota kita dari Januari sampai dengan bulan Juni kemarin ya, banyak sekali yang mengajukan permohonan penguatan modal di masing-masing KPRI ya. Dan sampai saat ini masih ada beberapa KPRI yang belum maksimal kami layani. Oleh karena hari ini ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengevaluasi program kerja di tahun 2025 ya. Mudah-mudahan saya tidak akan menyampaikan ya di Prakata ini. Nah, karena Bapak Ibu sudah memegang buku laporan dan beserta lampiran-lampirannya. Kami dengan Bapak Ibu alhamdulillah kegiatan ini bisa dilaksanakan ya, walaupun tadi pertimbangannya ada beberapa yang telah saya sampaikan. Bank usaha ya, ini masih fluktuasi dari rencana yang sudah kita bahas, kita putuskan, kita laksanakan ya, tetap ada hanya sebagian kecil ya mencapai target ya, dan yang lainnya belum mencapai target, tetapi kami berupaya untuk sekuat tenaga ya, dan juga dorongan dari Bapak Ibu, tetapi hasilnya seperti yang kami sampaikan itu. Oleh karena itu ya, terutama di SPK Palembang ini ya Bapak Ibu,
seperti yang ada di laporan ini masih minim ya. Oleh karena itu sesuai dengan rencana kita, kalau misalnya Bapak Ibu yang dari arah Sumur sampai dengan Panjang mungkin bisa terlihat ya kemarin, karena tanah kita itu sudah rata, sudah sesuai dengan harapan kita semuanya. Mari kita bersama-sama ya, kita juga nanti setelah selesai ini akan membangun musola ya, terus WC dan juga pujasera ya, tempat oleh-oleh yang nanti bisa selesai, walaupun dananya kemarin sudah terambil ya oleh pengurban. Mudah-mudahan karena ini cukup luas sekalian, kita siapa tahu Bapak Ibu ada perusahaan yang membutuhkan lahan ya, dan bisa menguntungkan kita semua ya, nanti kita sampaikan bersama-sama ya. Jadi mimpi kita dulu bisa terwujud sehingga pendapatan PKPRI dan kesejahteraan kita bisa meningkat ya. Keadaan anggota kita itu ya, di awal tahun 2025 itu 48 KPRI, keluar 1 KPRI aktif ya 29 ya. KPRI kurang aktif 3 KPRI, tidak aktif 6 KPRI, yang beku 9 KPRI. Itu Pak Ketua GKPM Banten, keadaan anggota kami. Dan mudah-mudahan Bapak sekalian, anggota yang ada dan yang aktif tidak hanya 29 ya, yang kurang aktif bisa naik ke aktif, yang tidak aktif bisa ke kurang aktif, yang beku juga bisa berdaya kembali. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya itu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Dikopinda Kabupaten Pandeglang, yang akan disampaikan langsung oleh Ketua, yaitu Bapak Dr. Andes J. Gunawan MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu, pertama saya atas nama Dekopinda Kabupaten Pandeglang mengucapkan selamat kepada PKPRI beserta seluruh anggota yang pada hari ini sedang melaksanakan CHT tahun buku 2025. Dari jumlah sekitar 47 anggota KPRI, anggota PKPRI. Ini yang aktifnya kan ada 29. Yang bangkrut itu dulu sih, yang bangkrut kooperatif kebanyakannya adalah koperasi masyarakat. Anggota PKPRI jarang dulu ya, jarang aktif, semua aktif, pada aktif. Pas ke sini ternyata anggota PKPRI juga kena imbas, kena angin topan, angin apa? PKPRI ini memiliki program, menurut saya programnya program unggulan yang sering disampaikan oleh Pak Ketua tentang rest area. Kemudian Bapak Ibu, karena masih banyak anggota PKPRI yang belum tahu atau tidak taat kepada aturan yang dibuat oleh PKPRI, beberapa kemungkinan pengurus PKPRI bersama-sama Dekopinda harusnya mendatangi operasi tersebut. Apakah masih jalan atau tidak? Karena saya lihat masih masih atas nama perorangan. Banyak aset, tapi masih banyak nama perorangan. Apakah memang begitu? Apakah bisa
menjadi nama PKPI. Tanah-tanah milik PKPI segera menjadi. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut pada sambutan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Ketua Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Banten, GKPI Provinsi Banten, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh ketuanya, yaitu Bapak Dr. Rustam Munadi, MH. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya saya akan menyampaikan itu aja tuh, bagaimana makosis saya itu bisa mewarnai berkoperasi yang kita ini. Ternyata dari tulisan yang saya buat dari kemarin sampai dengan tadi pagi itu, 5 hal ini sangat bersentuhan dengan usaha kita berkoperasian. Menjaga agama yang pertama itu, saya nggak banyak lagi menjaga agama. Agama itu mindset utama dalam ekonomi syariah tidak lepas daripada akidah, syariah dan akhlak. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Deprinda kaitan dengan nilai tadi, pada dasarnya di antaranya paling stres tadi jujur itu aman, akuntabel. Di GKPI begitu saya itu agak sedikit berbeda sekarang. Jujur aja Pak Haji sebagai pengawas saya agak sedikit berbeda. Saya lagi perjuangan nih. GKPI ini, Banten ini gimana berdiri lagi nih. Jam baju hitam sudah bagus kan, merosot kan. Jiwa ini, jiwa. Saya bacakan dulu jiwa ini. Jiwa diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan martabat setiap anggota, pengurus, pengawas, pengelola serta. Jadi keselamatan, khususnya keselamatan, karena sekarang sikap mentalnya kapitalisme semuanya pengen dapat uang, selamatkan untuk harta anggota. Hidup koperasi, hidup koperasi, hidup koperasi. Sejahtera bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Kita lanjut pada sambutan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Ketua Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Banten, GKPI Provinsi Banten, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh ketuanya, yaitu Bapak Dr. Rustam Munadi, MH. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya saya akan menyampaikan itu aja tuh, bagaimana makosis saya itu bisa mewarnai berkoperasi yang kita ini. Ternyata dari tulisan yang saya buat dari kemarin sampai dengan tadi pagi itu, 5 hal ini sangat bersentuhan dengan usaha kita berkoperasian. Menjaga agama yang pertama itu, saya nggak banyak lagi menjaga agama. Agama itu mindset utama dalam ekonomi syariah tidak lepas daripada akidah, syariah dan akhlak. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Deprinda kaitan dengan nilai tadi, pada dasarnya di antaranya paling stres tadi jujur itu aman, akuntabel. Di GKPI begitu saya itu agak sedikit berbeda sekarang. Jujur aja Pak Haji sebagai pengawas saya agak sedikit berbeda. Saya lagi perjuangan nih. GKPI ini, Banten ini gimana berdiri lagi nih. Jam baju hitam sudah bagus kan, merosot kan. Jiwa ini, jiwa. Saya bacakan dulu jiwa ini. Jiwa diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan martabat setiap anggota, pengurus, pengawas, pengelola serta. Jadi keselamatan, khususnya keselamatan, karena sekarang sikap mentalnya kapitalisme semuanya pengen dapat uang,
Selamatkan untuk harta anggota. Hidup koperasi, hidup koperasi, hidup koperasi. Sejahtera bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Kali ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, dan sekaligus kami mohon untuk membuka RAT ini yang akan disampaikan oleh Bapak R. Gunara Darajat Esos MS. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya juga mau berpantun sedikit. Membeli ketan. Tak lupa membawa pepaya. Koperasi PKPRI Kabupaten Pandeglang hebat, jadi andalan, anggota sejahtera dan berjaya. Kami mengapresiasi atas terselenggaranya RAT PKPRI Kabupaten Pandeglang pada tahun ini, yang mana kita ketahui bahwa RAT merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh koperasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada seluruh anggota. Biasanya apabila RAT ini tidak terlaksana, ini poinnya ada di 5 hal sampai macet tidak terselenggara RAT. Yang pertama biasanya adanya rapat-rapat di dalam internalnya yang tidak jelas tindak lanjutnya. Ada rapat, tidak keuangannya berjalan tapi tidak mudah untuk dibaca keuangannya. Jadi untuk menentukan nanti keuangannya seperti apa, ini akan sulit. Kemudian struktur organisasinya ada, tapi tidak berperan secara semestinya. Yang kelimanya adalah unit usahanya jalan tapi evaluasinya lemah. Atau mungkin unit usahanya yang juga sama sekali tidak berjalan dengan semestinya. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Pemeriksaan administrasi dulu yang diperiksanya, baru kemudian kepada perbandingan dengan fisiknya. Dewan pengawas sebetulnya bisa difungsikan sebagai audit internal. Jadi pengurus ini secara berkala bisa melaporkan kepada Dewan Pengawas mengenai pertanggungjawabannya secara internal. Ini bisa dilakukan dengan beberapa syarat. Syaratnya ini sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024. Selain itu harus diperhatikan juga pendidikan perkoperasian baik bagi pengurus, pengawas maupun anggota, karena pendidikan perkoperasian sangat penting bagi keberlangsungan koperasi itu sendiri. Manajemen organisasi, permodalan, dan pemanfaatan layanan usaha koperasi ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari usaha koperasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, partisipasi anggota yang dalam koperasi akan meningkat apabila anggota memahami program-program koperasi yang memberikan peluang bagi anggota untuk mendapatkan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi, serta merasa memperoleh layanan usaha yang berkualitas. Khusus untuk pusat koperasi pegawai Republik Indonesia ini atau PKPRI ini, kami sudah melakukan penilaian derajat kesehatan koperasinya, dan hasil penilaian kesehatan koperasi unit sifat Dinjan yang diambil dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pengurus PKPRI Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan atau KSP atau WSP dari seluruh aspek,
permodalan dari skor ideal 15 ini memperoleh skor maksimal 15. Dari aspek kualitas aktiva produktif dari skor ideal 25 juga mendapatkan skor maksimal 25. Skor ideal ini 15 mendapatkan skor hampir ideal 14,5. Aspek efisiensi dari skor ideal 10 mendapat skor 8. Ini kalau dapat 8 bagus. Aspek likuiditas dari skor 15 mendapatkan nilai 6,3. Ini mungkin yang perlu ke depan untuk menjadikan fokus. Yang terakhir adalah aspek kemandirian dan pertumbuhan dari skor ideal 20 mendapatkan 12,5. Sehingga total keseluruhan nilainya adalah dari skor maksimal 100 mendapatkan nilai 81,25 dan prediksi sehat. Namun profitabilitas dan manfaat ekonomi pada anggota masih perlu ditingkatkan. Kelebihan dari kooperasinya, modalnya sangat kuat. Ini modal dasar, karena di mana-mana kooperasi ini butuh modal. Kemudian tidak terdapat kredit yang bermasalah, seluruh pinjaman diberikan pada anggota karena sangat tinggi. Kemudian partisipasi anggota sangat baik, operasional mampu membiayai dirinya sendiri. Mudah-mudahan dapat menjadi perhatian dan renungan kita bersama. Dan selanjutnya dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota tahunan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pandeglang tahun buku 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jumlah anggota 100 orang itu kepada KPI resmi mandiri Kecamatan tidak resmi. Mohon dan hormat pengurus kategori anggota pengurangan di atas 100 melaksanakan RAP-nya pada tanggal 13 Januari 2026 dengan jumlah anggota 256, yaitu kepada KPRI Hikmah Kecamatan Labuan. Dengan hormat Pak Kadis yang didampingi oleh Ketua GKPRI Provinsi Banten dan juga Ketua resmi mandiri. Siap. Silakan untuk didokumentasikan. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan bacakan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita skor dulu ke acara pokok. Sekalian, kami PKPRI mengundang anggota itu 39 KPRI dan yang hadir pada kesempatan ini ada 36. Pokok bisa dimulai. Baik Bapak Ibu sekalian,
Mari kita buka acara pokok ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengurus, pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu anggota PKPRI, pengurus pengawas KPRI yang hadir di kesempatan ini, atau acara pokok ini bisa dilanjutkan sehubungan forum sudah memenuhi syarat. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua pengesahan, yang diantaranya adalah 3, yaitu acara RAT, kedua rancangan tata tertib, yang ketiga risalah RAT, yang selanjutnya yang acara berikutnya yang ketiga laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2025, 4 laporan pengawas tahun buku 2025, 5 tanggapan atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan pengawas tahun buku 2025, pengesahan LPJ atau laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan pengawas tahun buku 2025. Yang ketujuh, penetapan pembagian sisa hasil usaha SAU tahun buku 2025, dan yang terakhir adalah penutup doa. Acara yang kedua yaitu pengesahan. Yang pertama adalah susunan acara pokok yang telah saya sebutkan tadi dari poin 1 sampai 8. Apakah perlu ditambah atau dikurangi sekalian? Cukup? Bisa disahkan? Terima kasih. Ya, selanjutnya itu rancangan tata tertib RAT tahun buku 2025. Ya. Kita buka dari halaman 1 sampai dengan 4, Bapak sekalian. Ya. Karena buku ini sudah disampaikan kepada Bapak Ibu. Rancangan tata tertib ini perlu ada penambahan atau pengurangan? Cukup? Bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Yang selanjutnya itu risalah RAT tahun buku 2024, ya, yang telah dilaksanakan RAT pada tanggal 22 Juli 2025. Apakah risalah ini juga dapat disahkan atau dapat diterima? Karena ini merupakan rangkuman RAT tahun 2024. Disahkan? Disahkan? Kemudian kita ke acara berikutnya, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2025. Ya. Tadi laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2025 ini harus dibacakan? Harus dibacakan? Setuju? Terima kasih. Kepada kita PKPRI beri kesempatan kepada kami, insya Allah kami juga menyampaikan yang jadi tanggung jawab kami atas acara ini, yaitu laporan pertanggungjawaban pengawas. Kami bagikan, insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang bisa, hal-hal yang perlu kita diskusikan, nanti kita diskusikan. Bagaimana? Cukup gitu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada acara yang kelima, yaitu tanggapan atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan pengawas tahun buku 2025. Baik, Bapak sekalian, di pembicaraan atau pandangan umum. Yang pertama, pandangan umum dapat disampaikan secara tertulis dan lisan atau langsung. Yang kedua, pandangan umum dirampungkan paling banyak dalam 2 babak, yaitu babak ke-1 berupa tanggapan dari anggota secara tertulis yang saya sampaikan kepada pengurus selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan RAT. Dan babak kedua, tanggapan secara lisan atau langsung dilakukan paling banyak 2 kali dengan jumlah pembicara
ditentukan dengan berbicara rapat secara suara terbanyak. Yang ketiga, apabila pengurus tidak menerima pandangan umum secara tertulis sampai dengan waktu pandangan umum dimulai, maka babak pertama dianggap selesai dan selanjutnya ditentukan pada babak kedua secara lisan atau langsung. Dari KPRI Mitra Sanuyung Icung, ya, Bapak Uji CS, mereka menanyakan kapan katanya diadakan studi banding atau tour. Terima kasih ya. Studi tour, kalau tidak salah itu 5 tahun sekali, berarti ada berapa ya? 5 tahun sekali ya. Ya ini kepengurusan ya. Kalau tidak salah kita sudah berangkat kemana? Tulis Pak Wakat pada 3 tahun sudah dimulai tahun ini. Mana teh? Dari Tiara Mandiri ya, SMK 3 Magelang. Beliau menanyakan kaitan dengan sumber pendapatan di luar usaha yang angkanya 544.764 dari usaha apa, halaman 107. Bapak sekalian, kami akan mencoba menjawab dan nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain bahwa angka yang di halaman 107 kaitan dengan pendapat yang angkanya 544.454.764 rupiah itu adalah angka yang diambil dari keuntungan penjualan SPBU Sakti kaitan dengan penambahan pendapatan sehubungan pendapatan kita di tahun 2025 itu mengalami penurunan ya. Itu jawabannya. Kita melangkah ke acara berikutnya atau babak berikutnya, itu babak pertanyaan secara lisan atau langsung ya. Bapak Ibu sekalian, nanti PR yang kita tadi saya sebutkan nanti kita coba menjadi perhatian kami sebagai pengurus dan pengawas ya. Dan kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu enam pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan pengawas tahun buku 2025. Apakah dapat diterima Bapak sekalian? Dengan catatan ya tadi. Terima? Terima kasih. Kita lanjut ke penetapan SAU. Apakah penetapan pembagian sisa seluruh SAU tahun buku 2025 dapat ditetapkan? Ditetapkan? Disimpan? Baik, Bapak sekalian, perlu saya jelaskan di sini ya. Ini apabila Bapak Ibu sekalian ya ada S1 yang belum kami bagikan, maka berarti tadi di awal bahwa kami masih memerlukan bantuan Bapak Ibu, tapi insya Allah setelah 8 tahun dibagikan. Isi ayat apa ya? Saunan ditahan ya. Kalau dibagikan. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak sekalian, acara pokok dari nomor 1 sampai 7 sudah selesai. Ya. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu sebagai anggota PKPRI, maka acara pokok dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Oleh karena itu, kami mengurus dan mengawas PKPRI Kabupaten Pandeglang tahun pertama periode 2025-2029 atau 2030 apabila dalam rapat anggota tahunan ini banyak sekali kekurangannya, banyak sekali penjelasan yang belum dapat kami sekalian, kami mohon maaf yang sebesar
saja. Dan marilah acara RAT KPKPRI Kabupaten Pandeglang buku 2025 kita tutup